Buat kalian pemuja H2R di sirkuit itu bukan cuma lurus doang cuy, si H2R kalau diajak ke sirkuit lawan MotoGP udah pasti jadi ayam sayur ke overlap berkali-kali. Dari segi bobot aja H2 itu 238 kg. 216 kg. Nah, coba bandingin sama MotoGP yang cuman punya bobot 160-an kg. Ditambah akselerasinya MotoGP cuman butuh 10 detik cuy buat ke 300 km per jam. Sedangkan si H2R sudah ditambah supercharger buat nyampe top speed 400 km per jam tetap butuh 26 detik. Dan di tikungan udahlah si H2 dan H2R udah pasti nggak ada harapan. Dibabat habis sama MotoGP cuy. Wilt, but no. He's been absolutely sensational tonight. Thoroughly deserved this victory. Jadi stop ngarap si H2 atau H2R bisa masuk ke kelas balap seperti WSBK apalagi MotoGP. Karena si H2 sama H2R ini nggak ada kelasnya cuy. Memang diciptain sama Kawasaki buat mecahin rekor top speed doang. Yang dimana kalau Kawasaki tidak nyiptain rekor-rekor kayak gitu, ya mereka mau jualan apa gitu. Sedangkan mereka memang fokus bikin motor-motor sport yang namanya udah melekat yaitu Ninja. Orang Ninja orang cinta bos. Alah teori doang bang, lihat aja tuh lawan sama Jet sama F1 sama supercar, H2R tetap menang tuh. Terbukti H2R kendaraan paling kencang di alam semesta. Ya jelas menang lah bos, itu H2R beratnya berapa dibanding Jet, dibanding supercar, dibanding sama F1. Dan jelas-jelas tempatnya bukan habitat alami buat kendaraan yang dilawan sama H2R. Contoh aja F1 itu didesain bukan cuman kenceng lurus, tapi buat kenceng di tikungan juga, makanya berat sama downforce. Lagian bedanya dikit doang pas finish. Gak bisa dipungkiri memang H2R menjadi kendaraan massal paling kencang saat ini, kalau di trek lurus yang panjang. Namun balik lagi, semua ada kelasnya. F1 bertarung di F1, MotoGP bertarung di MotoGP, dan WSBK dengan Superbike 1000 cc-nya. Nah, si H2 sama H2R ini nggak tahu di kelas apa, memang nggak jelas banget dah. Kalau di kelas drag baik si H2 dan H2R ini sekarang banyak dipakai karena memang habitatnya di sirkuit seperti itu. Tapi Ninja H2 ini kalau speknya bener-bener standar dalam artian nggak pakai long arm, kesusahan banget cuy pas lagi start yang hasilnya ketinggalan mulu khususnya kalau lawan Hayabusa. Karena memang tenaganya yang gede sehingga launch control bener-bener memangkas tenaga biar nih motor nggak kebalik. Dan kalau lawan motor kecil ya si H2 ini tetap kalah cuy karena memang kelas drag motor kecil biasanya treknya pendek. Coba aja bang treknya lebih panjang, udah pasti menang tuh H2. Ya kali lawan motor kecil treknya minta panjang kayak jembatan Turki. Ya jelas yang motor kecil udah pasti ketinggalan lah. Udah gua bilang juga si H2 ini memang gak jelas kelasnya. Jadi ikut sana ikut sini. Di drag trek pendek kalah. Di kelas drag moge trek panjang harus modif dulu buat lawan Hayabusa. Heran juga motor sekenceng ini hidupnya ribet banget. Secara rangka dan swing arm Ninja H2 dan H2R sama-sama menggunakan rangka teralis dan mono arm. Yang itu mungkin menjadi penyebab nih motor super ampas di tikungan. Gimana enggak Ducati MotoGP yang udah move on dari rangka teralis menuju rangka twin spar aluminium kadang masih kesusahan ketika di tikungan. Lah ini H2 dengan pedenya disandingin sama MotoGP padahal rangkanya teralis, berat pula. Untuk bodi memang boleh diakui H2 dan H2R desainnya super sangar cuy, bener-bener beda dari motor lain. Lihat aja fairingnya H2R, bahannya udah full karbon ditambah bentuknya gak full dan bagian bawah kelihatan trondol. Dan tentu saja nih motor joknya cuma satu khusus buat jomblo yang doinya ditikung sama aerox tromol sporty. Kemudian knalpot untuk H2R sih keren guys, tapi untuk H2 itu knalpot jelek banget cuy, kegedean. Apa gak bisa gitu bikin knalpot standar yang bagus kayak motor-motor Eropa? Udah tahu polisi Indo itu ribet kalau knalpot standar diganti. Lah ini knalpot jelek banget kayak gini, siapa yang mau terus-terusan make? Ngerusak penampilan banget guys. Untuk ban H2 dan H2R memiliki ban yang beda karena H2R ban bawaannya bertipe slick yang kalau dipakai pas hujan auto jadi ban sabun. Tentu saja untuk bagian lampu-lampu antara H2 dan H2R berbeda banget karena H2R cuman ada lampu belakang doang. Kalau H2 udah pasti full LED dong. Secara keseluruhan nih motor memang keren banget, dari spek mesin, dari desain body, hampir semuanya dah. Gua juga ini nyari bahan roastingan susah banget cuy. Untungnya ini motor statusnya boleh dibilang gak jelas. Yang ke kelas balap mana aja gak masuk, jadi keresahan selama ini bisa tersampaikan. Dimana nih motor sering banget gitu dibandingin sama balap A, balap B, padahal setiap kelas balap itu punya regulasinya masing-masing. Dan si H2 dan H2R ini pun punya tujuan sendiri diciptakan ke dunia yang hanya sementara ini, yaitu untuk membuat rekor kendaraan tercepat, yang tentu saja menjadi nilai jual Kawasaki yang dari dulu memang brand image-nya itu motorsport performa tinggi. Oke, mungkin segitu aja roastingan kali ini. Semoga kalian sadar bahwa setiap kendaraan itu punya kelasnya masing-masing. H2 dan H2R ini doang yang kelasnya nggak jelas.